Karena emang suka kulineran, pastinya aku terus nyari dong restoran-restoran baru yang menyediakan vegan dan vegetarian. Nah, aku ketemu nih satu restoran namanya Lai Lai Kopitiam. Kebetulan aku memang udah ngobrol sama ownernya, Ci Ellen, dan katanya udah langsung aja dateng. Makanya hari ini aku datang untuk nyobain semua makanan yang ada di situ. Halo, saya Ellen, owner dari Lai Lai Kopitiam. Interiornya sebenarnya simple, mau mengesankan Asian vibes lah ya. Dan juga mungkin sedikit banyak ada pengaruh dari anime-anime Jepang. Iya, akhirnya kita ketemu langsung nih. Biasanya kita DM-DM doang. Wah, pertama kali banget nih datang ke sini dan ngelihat dari interiornya, ini luas juga ya. Menarik banget dan ada dekorasi nuansa Asianya gitu. Wah, keren banget deh. Aku penasaran nih, Ci. Katanya sekarang makin banyak ya opsi vegan dan vegetariannya. Ada apa aja tuh yang menarik? Kita ada Vietnam roll, ada kue tiao mala, dan juga karena Mercy vegan, kita akan sajikannya pure vegan. Tapi kita juga customize, kalau untuk yang vegetarian, masih makan telur atau apapun, itu bisa customize. Wah, kedengarannya menarik banget, karena kebetulan aku abis jalan-jalan lapar banget. Ayo, mari. Tapi Ci Ellen ada waktu kan hari ini? Ada. Kita ngobrol-ngobrol ya? Boleh. Oke. Ayo. Wah, oke. Jadi ini appetizer dari Lai Lai Kopitiam ya. Ada di luar dari ini ada banyak opsi lagi nggak sih, Ci? Banyak banget, kayaknya kalau disebutin bisa 3-4 jam nanti ya. Oke, kalau gitu kita pilih dari 3 yang bestseller di sini ya. Betul. Kalau boleh tahu nih, apa aja menunya? Kalau yang ini Vietnam roll, ini semua yang disajikan pure vegan. Kita ada option vegan and vegetarian. Kalau di sini ada Vietnam roll vegan, ini ada Thai papaya salad, ini Gim Tok Mari. Apa itu? Gim Tok Mari itu sebenarnya street food ala Korea. Cuma di sini kita inovasikan tteokbokki goreng dibalut dengan nori. Nah, itu dengan cocolannya sambal vegan juga. Wah, ini menarik banget sih. Pengen banget langsung aku cobain. Ya. Nah, kalau minumannya sendiri apa nih? Kalau minumannya ini juga salah satu bestseller, ini es jeruk songkit. Es jeruk songkit. Oh, aku pernah denger sih kalau ini. Kalau dari tipe makanannya berarti Asian semua ya, Asian fusion gitu ya. Kita mengusung konsep Asian street food, jadi ya kita mencoba menyajikan ini yang ala Vietnam, ala Thailand, ala Korea. Ini sebagai appetizernya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita makan bareng ya, Ci ya. Siap, silakan. Wah, yang ini teksturnya mantap banget ya, Ci. Tadi namanya apa? Gim Tok Mari. Gim Tok Mari. Ini tadi kan dari tteokbokki ya, dalamnya tteokbokki terus dilapisin sama seaweed, nori, terus kemudian dikasih butter dan digoreng ya. Wah, ini teksturnya tuh jujur aja ya, ngingetin aku sama pempek. Kenyalnya dapat banget, crunchy-nya di luar, udah gitu wangi dari seaweed-nya itu dapat banget.
sehingga wah ini enjoyable banget buat jadi snack. Ini kayaknya aku bisa ngabisin sendiri sih, apalagi kalau sambil ngobrol sama teman, sambil nonton gitu ya, wah ini bisa habis. Dan ini kalau dari cocolannya, ini tuh apa? Saus sambal? Ini saus sambal untuk khusus vegetarian vegan juga. Berarti yang ini nggak ada bawangnya? Tanpa bawang. Oh, berarti kalau di Lai Kopitiam ini menyediakan opsi vegetarian dan vegan. Berarti bisa request juga kalau misalnya teman-teman nih nggak makan bawang gitu. Betul. Ya? Jadi misalnya bisa custom, misalnya oh saya masih makan bawang tapi saya nggak makan susu dan telur. Atau sebaliknya, misalnya saya masih susu telur boleh tapi saya tanpa bawang. Pokoknya silakan di custom lah. Berarti sesuai banget ya sama kebutuhan customer nih. Sama tadi minumannya, wah seger banget sih. Jadi pas banget buat di pairing sama makanan-makanan snack kayak gini. Yang aku belum coba itu ini, apa tadi namanya, salad pepaya. Ya, Thai papaya salad. Thai papaya salad. Kayaknya sih seger banget ya kalau kelihatan dari tampilannya ya. Ini tadi pas aku coba, seger banget dan crunchy banget. Kalau sayuran-sayurannya ini apa aja sih dalamnya? Ini ada pepaya, ada wortel, ada ini kita bawang vegan terbuat dari kol, seledri, tomat, dan itu nanti tadi disiram khusus untuk vegetarian juga. Berarti kalau misalnya temen yang masih makan bawangnya boleh dong diganti bawang betul, biasa gitu betul, ya. Tapi ini aja udah oke sih sebenarnya, udah segernya dapat, wanginya dapat, terus tuh dia tuh karena full of sayuran ya, jadi fresh banget rasanya. Kalau spring rollnya, wah aku suka banget sih, kebetulan aku baru pulang dari jalan-jalan dari Vietnam nih, jadi aku bisa compare lah ya antara yang di sana sama yang di sini, dan ternyata mirip banget. Thank you. Dalamnya tuh seger ya, karena sayurannya benar-benar masih fresh, jadi crunchy-nya dapat. Udah gitu teksturnya tuh emang rice paper kan enak banget ya teksturnya, kayak agak chewy tapi dia tuh tipis, jadi nggak terlalu overwhelming. Dan di dalamnya itu soun ini ya? Iya betul. Ada soun, terus ada jamurnya juga, dan dipping sauce-nya juga cukup seger untuk bisa cocok sama ini. Sebagai cocolannya ya. Oke deh kalau gitu langsung aja aku habisin dulu appetizer-nya. Berarti setelah ini masih banyak makanan lagi ya Ci? Masih. Oke, siap deh kalau gitu aku tunggu makanan main course-nya. Excited banget sih buat nyobain main course-nya juga. Ini baru beberapa nih aja ya, belum semuanya nih, yang opsi vegan dan vegetarian. Udah banyak banget. Tadi kita perasaan baru ngabisin appetizer, sekarang ngeliat main course-nya, tapi tetap lapar karena kelihatannya menarik banget nih. Boleh dijelasin Ci, ini apa aja nama menunya? Kalau yang dari sini kue tiao mala, yang ini miswa goreng, ini baked eggplant, terong bakar. Kalau yang ini golden ramyeon versi vegannya, dan ini unagi vegan. Unagi? Iya. Ini dari apa unagi? Yang ini kita spesial untuk bikin sendiri. Dia terbuat dari jamur dan tahu. Wah, menarik banget nih, karena jarang aku lihat yang bahan dasarnya kayak bahan frozen ya, biasanya bikin sendiri gitu. Jadi aku paling penasaran sih sama ini. Dan kelihatan banget ya nuansa street foodnya, meskipun ini main course jatuhnya, tapi nuansa street foodnya tuh berasa banget. Dari berbagai daerah pastinya ya. Ada Korea lagi, terus ada unagi, ada mala juga nih yang lagi ngehits nih. Oke deh kalau gitu langsung aja kita coba ya. Silakan.
aku udah cobain yang unaginya ya, vegan unagi. Ini menarik banget sih karena teksturnya tuh kayak ada crunchy-nya, terus ada kayak chewy-nya juga. Tadi bahannya tuh dari tahu, jamur dan tahu. Tahu sama jamur, bisa menarik banget ya teksturnya ya. Dan warnanya bisa ada kekuningan. Ini dari mana nih Ci kalau warna kuningan ini? Itu dari jamur sama tahunya pas digoreng itu warnanya akan menguning golden brown gitu lah. Terus kan ada seaweednya ya, jadi ada wangi-wangi dari fishy-nya sedikit gitu. Dan yang paling aku suka sebenarnya glaze-nya sendiri sih, sausnya itu meskipun kelihatannya sedikit, tapi tuh flavornya dapat banget. Jadi udah cukup banget sih, dan ditambah dengan sedikit taburan wijen, jadi ada crunchy-nya gitu. Berarti kalau yang ini inspirasi dari Japanese ya? Japanese Iya, betul. Nah, ini enak banget sih, paling suka sama yang ini nih. Dan menarik banget karena yang aku temuin hari ini itu bahan-bahannya semuanya dari sayur-sayuran. Jadi kalau bahan olahannya pun bikin sendiri gitu ya. Jadi nggak kebanyakan mock meat. Karena jujur aja kita banyak banget sih kebanyakan makan mock meat sampai bosen sama mock meat. Jadi akhirnya kita kangen ke yang basic-basic sebenarnya kayak sayur-sayuran kayak gini. Seperti jamur, sayur-sayuran, kemudian ada tahu, ada ya pokoknya bahan-bahan whole food saya gitu. Kalau dari semua ini yang favorit Ci Ellen sendiri yang mana? Kalau yang favorit mungkin aku harus milih yang kue tiaw mala. Kenapa tuh? Emang dasarnya suka malanya itu sendiri sih, spicy-nya terus dicampur dengan kue tiawnya sendiri itu kayak emang pas banget gitu. Mau dimakan jadi sarapan, mau dimakan jadi makan siang atau makan malam kayaknya pas aja gitu. Sarapan makan malam. Wah, berarti Ci Ellen nih kuat banget Lumayan. Nah, aku juga suka, tadi aku udah nyobain yang kue tiaw malanya, bumbu malanya itu berasa banget. Olahannya dari sendiri ya, olahan racikan bumbu mala sendiri ya. Terus tekstur dari kue tiaw itu kan memang cocok ya dibikin sama sambal mala kayak gini. Terus ada jamurnya, ada sayur-sayurannya, ada toge, ada wortel, wah lengkap banget sih ini. Emang ini adiktif banget ya? Iya. Terus tadi aku udah nyobain juga, ini namanya? Ini golden ramyeon. Golden ramyeon. Wah, ini makanan ala K-drama nih, ya kan? Yang lagi drakor. Biasanya kalau abis nonton drakor langsung ngidam makanan model kayak gini nih. Nah, tadi aku belum nyobain nih. Yang ini ya. Nih sambil coba ya. Boleh. Kalau inspirasi dari Lai sendiri ini kan menunya bervariasi. Dari mana sih Ci Ellen? Apakah Ci Ellen memang suka masak atau gimana? Kalau aku mungkin lebih tepatnya aku hobi makan. Kalau suami mungkin yang suka masak, dia lebih suka ngulik-ngulik lah. Aku coba kasih ke Boleh taruh sini aja. Silakan. Wah, ini baked eggplant. Sehat banget ya, sayuran terus di bake nih, bukan digoreng loh yang ini. Ini termasuk yang bisa cemilan juga, makan berat juga ini menurutku. Wah, ini kayaknya makan sama nasi juga enak. Iya. Terus dikasih sambal sedikit ya kan. Benar. Kalau yang ini miswa goreng tadi ya namanya. Ini juga enak sih, aku udah berapa kali nyobain miswa goreng. Ini salah satu yang paling flavorful buat aku. Karena miswa itu kan biasa lebih mild gitu ya. Tapi dengan bumbunya udah sufficient banget sih. Bikin jadi dishnya tuh enak. Kalau Lai sendiri Ci, artinya apa sih Lai? Sebenarnya sih maunya dari bahasa Mandarin, cuma kita plesetin secara pinginnya itu kita plesetin jadi pakai i kan harusnya yang benar kan pakai i kan, LAI gitu. Maksudnya datang gitu. Betul, Lai datang kayak gitu. Cuma kita sedikit mainin aja, jadi Lai pakai i. Menarik banget namanya nih, lucu soalnya. Jadi kayak gampang diinget gitu. Kalau berdirinya sendiri itu dari kapan nih Ci Ellen? Kalau untuk Lai di sini sendiri di lokasi yang sekarang sebenarnya udah hampir menginjak 6 bulan. Cuma sebelumnya memang kita sudah ada dengan merek yang sebelumnya itu udah dari tahun 2000 sebenarnya. Oh, udah lama banget ya? Kalau dari tahun 2000 itu memang kita ada makanan yang memang masih campur dan juga vegetarian pun kita sudah ada sebenarnya dari dulu. Cuma dengan nama Lai ini kita semakin memperbanyak menu vegetarian juga. Kalau Ci Ellen sendiri berarti memang udah backgroundnya restoran atau sekolah masak atau gimana? Kenapa bisa? Berarti udah lama nih ya dari tahun 2000 berarti di industri makanan ya? Emang kayak gimana tuh? Kenapa Enggak emang sih, hobi? Kalau misalnya itu memang hobi aja sih awalnya. Jadi nggak ada emang background sekolah masak khusus gitu, nggak ada. Gitu. Kalau berarti tapi dibuka restorannya udah dari tahun 2000-an? Iya. Motivasi awal mendirikan restoran itu apa Ci? Sebenarnya karena ya itu tadi, karena hobi makan, suami juga hobi masak, suka explore.
suka hunting kuliner yang unik-unik kayak gitu kan. Dan juga kalau untuk menu vegan vegetarian ini sebenarnya motivasinya datang dari anak. Awalnya itu karena masuk ke sekolah vegan, kita jadi berpikir oh ternyata menu makanan vegan dan vegetarian itu bisa inovatif, bisa dikreasiin sebanyak mungkin gitu, dan juga sebagai pilihan hidup yang sehat gitu sih. Jadi awalnya benar-benar tahu soal vegan dan vegetarian itu karena anak sekolahnya di sekolah vegan. Yeah. Terus ngelihat kayak menu makanannya dia seperti apa gitu, dan akhirnya malah terinspirasi untuk eksperimen juga. Karena kebetulan memang suka eksperimen ya, masak-masak, terus kuliner juga. Wah, menarik banget sih. Berarti sebenarnya Cielen ini dan suami juga sebenarnya bukan vegetarian. Iya, kita memang belum vegetarian. Cuma karena kita pengen bisa berkreasi, pengen bisa inovasi dengan makanan yang unik juga enak gitu untuk vegetarian juga. Justru kita sangat mengapresiasi tentunya Ci, karena kan kalau kita itu kan biasanya mungkin dengan rasa yang sama gitu kan, mirip-mirip lah ya rasanya, tapi dengan adanya restoran yang awalnya umum kemudian memberikan opsi vegan dan vegetarian, pastinya kita jadi terbuka dengan menu-menu baru yang sebenarnya biasanya menggunakan bahan hewani kemudian di-recreate menggunakan bahan-bahan yang nabati. Jadi kita ikut senang sebenarnya, semakin banyak opsi itu semakin senang lah kita pastinya. Terus berarti kalau misalnya aku masih makan bawang nih, boleh ya ditaburinnya sama daun bawang? Boleh, itu nanti bisa request pas saat pesan, bisa request kami masih makan bawang atau kami udah nggak makan telur, kayak gitu bisa di request. Wah, hebat banget sih. Gimana sih bisa bikin rahasianya nih running sebuah restoran yang pastinya customer-nya itu kan kebutuhannya berbeda-beda. Kuncinya apa sih, Ci? Kuncinya mau eksplor sama inovasi terus sih. Maksudnya kan emang selera orang beda-beda, jadi kita nggak bisa maksain taste yang monoton mungkin ya, kayak gitu sih yang bikin kita motivasi untuk kita coba terus untuk bisa menyesuaikan lah, adapt terus gitu. Dengan banyaknya menu opsi vegan dan vegetarian, apakah Cielen jadi semakin banyak makan yang vegetarian juga? Tentunya, pastinya kita eksplor dulu, ngetes dulu kan sendiri, baru kita bisa berani nih lempar ke pasar gitu. Ada kerasa bedanya nggak sih makanan yang umum sama yang vegan dan vegetarian? Mungkin pasti kalau dibilang beda, pasti beda kali ya, karena bumbu segala macam mempengaruhi. Tapi makanya kita juga punya keinginan bahwa dengan apapun yang kita sajikan di sini ya bisa mengimbangi, bisa menyajikan yang enak lah untuk vegan vegetarian gitu. Dan karena memang menu hidup sehat harusnya juga harus enak kayak gitu. Dan sejauh ini enak semua kok. Thank you. Kalau minumannya sendiri apa tuh Ci? Nah ini si Mercy boleh coba. Kalau ini kopi Lie Outside. Kalau yang ini es kopi jeruk. Oke, aku yang mana nih? Terserah nih, Mercy suka yang mana? Kalau mau yang seger boleh. Silakan. Jadi ini jus jeruk dengan kopi. Iya, kopi jeruk perasan asli dengan americano. Wow, menarik banget. Biasanya americano kan diminum gitu aja kan. Ini dengan jus. Oke deh, aku cobain. Wah, wangi kopinya sih berasa, terus ada wangi citrusnya juga ya. Oke. Wah, jadi tambah seger sih. Jadi tambah seger, ada asam-asamnya sedikit, acidity-nya oke, terus jadi lebih seger. Karena kalau kopi biasa kan ya udah ya kopi. Ya mungkin aku bukan pecinta kopi banget sehingga bisa menganalisa kopi. Tapi ini pairingnya oke banget. Kalau yang ini apa nih Ki? Ini kopi oat. Jadi kopi Lie spesialnya Lie bisa dicoba untuk vegan vegetarian. Oh, berarti base dari susunya susu nabati juga ya dari oat ya? Iya. Kalau ini ada manisnya sedikit ya. Betul. Ini dari susunya atau memang ada? Karena juga dengan gula aren. Pakai gula aren. Berarti ini kopi Lie ya namanya? Iya, kopi Lie. Kayak latte khas dari Lie Kopi lah ya. Oke. Enak banget sih karena creaminya oke, dan pairing sama tipe kopinya juga cocok. Jadi dia blendnya oke banget sih. Thank you. Wah, tadi makan udah banyak banget ya Ci ya. Ini masih ada makanan lagi. Sekarang cobain ini sebagai penutupnya biar menetralisir juga, biar pencernaannya makin sehat.
cobain es timun serut. Es timun serut. Ya. Ini dari timun berarti ya. Ya. Kalau yang ini apa nih Ci namanya? Kalau Kayaknya yang street ini, food juga nih. Ya ini yang lagi viral juga, yang ala Jepang Korea sih sebenarnya. Dan ini yang kita sajikan ini ubi karamel. Ini bisa untuk vegan. Kalau yang ubi brulee, yang mungkin yang viral itu ubi brulee itu vegetarian bisa menikmati juga karena masih mengandung telur. Kalau yang ini yang pure untuk vegan. Berarti gara-gara aku nih, gara-gara aku pesen langsung dibikinin versi vegannya. Tapi berarti teman-teman aku yang vegan juga sekarang bisa dong pesannya ini. Bisa banget. Ini menarik banget. Ini dari ubi berarti. Betul. Kan? Ubinya harus ubi tipe khusus nggak sih? Yang kita pakai ini ubi Cilembu. Wah, Ya, yang terkenal crispy. manis dan Betul. rasanya kayak madu itu Iya. kan. Terus dilapisin. Dipanggang dan dilapisi dengan karamel. Wah, berarti ini bisa Campuran ada kacang. ASMR-nya gitu nih, bisa Betul. tok-tok gitu ya. Ini bisa Coba aku pecahin di-crack ya, coba Oh, iya, di-crack. aku coba pecahin ya. Wah, beneran nih suaranya. Berarti makannya disendokin aja ya? Iya. Oke, aku coba. Wah, ubinya lembut banget. Terus crack karamelnya itu bener-bener nge-crack dan masih crunchy. Terus ada taburan dari kacang tanahnya ya, kacang tanah. Oke, langsung aja aku cobain nih. Ya. Wow. Wah, ini satisfying banget sih. Ubinya benar-benar dipanggilnya pas banget sehingga dia tuh lembut dan ubinya pun udah manis sebenarnya ya. Betul. Ditambah lagi dengan lapisan caramel candy jadinya. Iya. Terus dipakein caramel sauce Iya, juga betul, nih betul. atasnya. Jadi semakin Sebagai rasanya tuh topping. custardy. Padahal yang ini tanpa custard loh. Iya, udah benar. pas banget. Dan ada crunchy dari Iya, kacangnya. kacang. Wah, keren banget sih inovasi Ci Ellen nih di Lai Kopitiam ini. Berarti apakah kedepannya akan semakin banyak inovasi menu vegan dan vegetariannya nih? Harapannya sih pastinya sih mau lebih mengeksplor lebih banyak lagi makanan-makanan Asian street food untuk vegan vegetarian. Jadi mau menginovasikan dari berbagai negara, mau Korea, China, Thailand, Vietnam. Itu kita pengennya ya bisa menyajikan untuk vegan vegetarian juga. Boleh di-spill nggak kira-kira pengen bikin menu apa sih next? Dalam durasi dekat ini sih kita lagi pengen ekspor Hong Kong kayaknya ya. Apa tuh biasanya street food Hong Kong? Hong Kong lebih ke dessertnya. Tapi kita lagi ulik-ulik lagi nih sekarang. Kira-kira nih Ci, buat Lai Kopitiam apa sih harapan kedepannya? Harapan kedepannya sih kita bisa terus inovasi Asian street food. Kita bisa mengangkat konsep besar kita ini bisa menyajikan untuk semuanya lebih baik lagi. Selalu nggak berhenti inovasi sih, gitu aja. Thank you banget ya Ci Ellen hari Sama-sama. ini. Udah diajakin ngobrol lama, nyobain makanan enak-enak. Ini aku pulang udah seneng banget rasanya, satisfied banget gitu. Thank you so much Thank you, Ellen. thank you. Semoga sukses selalu buat Lai Kopitiam Amin, ya. sama-sama. Thank you. Pastinya aku sangat mengapresiasi khususnya dari restoran yang menyediakan makanan umum dan diperbanyak opsi vegan dan vegetariannya. Itu bukan hal yang mudah, sama sekali bukan yang mudah. Karena memang kita tahu running restoran sendiri pun udah sesuatu yang menantang ya, cukup challenging dan menyediakan terbuka untuk menyediakan opsi vegan dan vegetarian, apalagi katanya nanti akan semakin banyak, pastinya sangat inspiratif buat aku dan buat kita yang memang vegan dan vegetarian sangat mengapresiasi hal tersebut.